Warga Cina bingung lihat timnas Indonesia. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk warga Tiongkok yang mana mereka ya terkejut ya melihat timnas Indonesia. Kenapa nih terkejut? Jadi gini, di saat para pemain Cina itu udah mulai mengalami stres, bahkan sampai dipanggil ke psikolog ya kan, karena pertandingan hidup mati ini, ditambah lagi Cina latihan mati-matian. Mereka dapat kabar melihat persiapan timnas Indonesia ini kok santai kali gitu ya kan. Kok kesannya macam main-main. Kenapa? Karena dia melihat postingan di akun official timnas Indonesia dan juga beberapa pemain timnas. Di situ terlihat sekali mereka menikmati kebersamaan antar pemain pada malam hari. Kita ketahui saat itu pemain timnas memang lagi bisa kita bilang ya, lagi santai. Ada semacam selebrasi karena Pak Erick Thohir itu ulang tahun, dan di situ kita lihat juga banyak pemain kita yang ya semacam melepaskan kepenatan ya, termasuk juga Miss Hilgers yang biasanya kita lihat ia tidak terlalu mencolok dengan gerakan-gerakannya. Kemarin muncul dengan si paling ekspresif ya. Bahkan dengan lagu bersama dengan Nadeo putar ke kiri. Ya, lagu apa itu? Lupa pula aku judulnya kan. Nah, itu kan di situ sangat sangat antusias sekali kita lihat Miss Hilgers. Bahkan dia tak jarang meminta Nadeo untuk menjelaskan ini kemana ini kemana gini gitu ya kan. Jadi gara-gara postingan dan cuplikan serta keseruan pemain timnas ini mengundang reaksi guys daripada warga China, bahkan media China 163 itu meliput khusus berita ini guys. Ini menarik ini kan. Kenapa mereka meliput? Karena bingung mereka nih, lah ini orang Indonesia kok santai kali ya di partai hidup mati ini ya. Orang Indonesia kok aduh ini kacau, kok bisa mereka itu nggak ada rasa cemas, kayak macam nggak ada masalah, padahal ini mau pertandingan yang menentukan masa depan kedua negara, tapi kok Indonesia kesannya biasa aja, latihannya kok macam main-main gitu ya kan, canda-canda. Nah, inilah yang menyulut reaksi daripada seorang jurnalis di China dan warga China guys. Dan mereka membandingkan lah ya kan, negaraku kayaknya sampai latihan itu berkali-kali, insentif kali lah kan, intensif intensif kali lah lagi latihan. Nah, sehari berapa kali, pokoknya latihan ini latihan itu, pokoknya sampai mati-matian lah mikirkan taktik dan cara gimana caranya itu bisa mengalahkan Indonesia di GBK. Gitulah singkat cerita ya kan. Nah, tapi Indonesia lain gitu. Tapi mungkin mereka nggak tahu ya, ini kan lagi di momen perayaan ulang tahun Pak Erick Thohir, dan ini di malam hari yang mungkin sudah dispesialkan waktunya. Mereka satu hari mungkin sudah latihan, dan malamnya itu mungkin sebenarnya waktu istirahat, tapi dipergunakan untuk ya beberapa waktu lah, beberapa menit, beberapa jam untuk selebrasi. Untuk lagian juga ini ya, selebrasinya bukan untuk mau pesta pora, bukan, tapi ya karena untuk menjalin kedekatan lagi malah katanya ya kan. Jadi dengan adanya pesta ini bukan berarti negatif sebenarnya, malah ini bisa jadi unsur positif yang kita dapat. Kenapa? Bayangkan guys, kan banyak pemain-pemain baru yang dipanggil, otomatis udah lama nggak kenal, udah nggak jumpa. Contoh ke Egy memang stok lama kan, kemarin cedera, tapi kan dia belum pernah jumpa dengan Ole, dengan Joel Pelupesi bercengkrama kan. Begitu juga kayak Beckham putra lah yang paling jelas. Beckham kan debutan dipanggil di era Patrick Kluivert ini ya kan. Jadi Beckham belum sempat nih bercengkrama dengan pemain-pemain diaspora. Mungkin kalau pemain kayak Rizky Ridho udah sering ketemu di Liga, Egy sering ketemu di Liga gitu kan. Tapi kalau misalnya ketemu dengan pemain yang berkarir di Eropa kayak Bang Jai, Ole Romeni, Kelvin Verdong gitu kan, nah ini kan butuh waktu. Nah, makanya dihadirkanlah sebuah wadah, yaitu selebrasi pestanya Pak Erick Thohir ketika ulang tahun. Jadi ini bukan hanya sekedar pesta pora menghambur-hamburkan tenaga atau pikiran atau mungkin waktu ya, tapi di sini justru untuk membangun chemistry antar pemain. Tidak hanya di dalam lapangan guys, tapi di luar lapangan juga itu perlu. Jadi membangun keakraban, kekompakan, sehingga nanti ketika proses latihan di dalam lapangan, sehingga terjun langsung di hari H di lapangan, itu tidak lagi canggung dan justru lebih smooth, lebih fluent dalam pola permainan yang diinginkan Alex Pastor dan juga Patrick Kluivert. Seperti itu guys. Tapi ya mungkin wajar lah, namanya juga media China mungkin
ya dia tidak terlalu mendalami, dia hanya melihat permukaannya saja dan tengok mereka lihat Michelle Grace kok asik kali joget-joget sambil nyanyi-nyanyi. Perasaannya pemain termahal dunia, pemain termahalnya Indonesia, tapi kok kayak gini kali. Terus pemainnya juga joget-joget kali semua, makan malam kayak macam wah gitulah mungkin dalam benak media China ini. Jadi wajar jika ada pikiran-pikiran seperti itu, guys. Yang mungkin ya sangat timpang lah mungkin ya kan. Orang Indonesia santai aja gitu persiapan dia gitu. Walaupun sebenarnya aku yakin ada hal yang seriusnya tidak terlalu ditonjolkan. Nggak mungkin juga lah kita persiapan kali pun ditonjolkan kali. Mungkin yang happy-happynya ditonjolkan ya kan. Biar tahu juga bahwasanya mereka di sini tidak hanya latihan dan juga ini bukti suatu momen untuk keakraban. Dan di sini kan kita asik nengoknya kan. Wah, pemain kita ini kayak Beckham. Kan Beckham contohnya ini kan udah lama nggak main timnas kan, terus main bisa kita lihat malah Beckham yang paling semangat gitu ya. Dia barisan paling depan, disusul dengan Joel Pelupesi, baru juga Justin Hubner di belakangnya gini ya kan, kayak macam ulat gitu ya kan. Nah, ini menandakan bahwasanya udah makin kompak pemain timnas antar satu pemain dengan pemain yang lain, guys. Justru sebaliknya, tim China ini baper, guys. Jadi tim China baper ngelihat keakraban gini. Mereka itu baper bukan karena tim China nggak bisa akrab, enggak. Tapi mereka itu baper gini, mak remeh kali ya timnas Indonesia ngadapi Cina ya. Asli kan remeh kali nengok kami, makanya kalian main-main aja. Gitulah mungkin singkat ceritanya kan. Jadi mereka tuh nganggap timnas Indonesia itu terlalu jumawa, guys. Sehingga tidak terlalu serius mempersiapkan pertandingan lawan China. Nah ini nih, makanya media 163 daripada China ini salah kaprah ini. Siapa bilang nggak serius, cobalah. Siapa bilang yang jumawa? Siapa bilang remeh, cobalah. Justru waktu lawan Cina ini kita pun cenut-cenut lah. Bukan hanya pelatih, pemain, kita supporter juga ini kemut-kemut juga kita ini. Sempat kalah lawan Cina, apa nggak wassalam Indonesia? Kan? Karena Indonesia terakhir kali lawan Jepang. Sedangkan China nanti lawan Bahrain. Nah itu pertandingan hidup mati lagi tuh. Apalagi nanti misalnya Bahrain bisa ngalahkan Arab Saudi. Udah makin seru pertandingan ini. Pasti seru kali. Kan? Nah, jadi di sini media daripada 163 Malaysia pula China menyatakan gini. Ini TC Indonesia kayak macam liburan aja katanya. Sok yakin ngalahin China. Gitulah kata dia. Oh, Makjang, memang. Tapi nggak masalah. Namanya juga mungkin mereka semacam memberikan perang saywar juga, perang urat saraf. Mungkin kita juga melihat kalau misalnya ya kita ngelihat video-video mereka yang mungkin bercanda-bercanda, mungkin kita nganggap nggak ada serius-seriusnya ini China gitu ya kan. Tapi memang kebetulan pula nggak ada pula sesi-sesi kayak gitu, mereka momen kayak gitu kan. Yang ada mereka memang nampak di video-video yang berseliweran di sosmed itu, ya mereka itu latihan keras sih memang. Ya kan, latihan crossing, latihan umpan-umpan terupas, pokoknya bagaimana cara menyambut umpan, pokoknya semacam ada strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih China dalam menghadapi timnas Indonesia. Seperti itu, guys. Nah ini menarik nih, kita lihat bagaimana nanti pertandingan pertandingan final yang bisa kita bilang untuk menentukan masa depan Indonesia dengan China di partai selanjutnya. Karena kalau misalnya ini berakhir seri, Indonesia sedikit diunggulkan. Tapi kalau ini berakhir kalah, udah Indonesia macam nggak ada harapan. Walaupun masih ada harapan dan itu mesti mengalahkan Jepang. Kalau nggak salah ini kita memakai sistem selisih gol, bukan head to head. Karena kalau pakai head to head terus kita kalah sama Cina, ini bisa bahaya. Apalagi Cina kalau misalnya menang lawan Bahrain, bisa jadi mereka yang lolos. Tapi untungnya lawan selisih gol, ya walaupun sebenarnya selisih gol kita lebih baik sekarang, tapi kita masih ada lawan Jepang. Bisa jadi kita tebante lawan Jepang. Kayak kemarin 4-0 itu di kandang kita loh. Gimana lagi nanti kalau misalnya di kandang Jepang, kan gitu. Tapi semoga aja nanti kan Jepang nggak menurunkan pemain utama. Nah bisa jadi sih, ya tidak menurunkan pemain utama, jadi ada suatu keringanan lah untuk Indonesia untuk tidak terbantai gitu ya kan. Ya tapi sekali lagi Jepang tetaplah Jepang. Mau menurunkan pemain kelas keduanya, kelas ketiganya, pasti tetap berkualitas dan pasti akan berbahaya untuk timnas Indonesia, guys. Wah, seperti itu. Jadi semakin nggak sabar kita menunggu di tanggal 5 nanti di malam takbiran
apakah timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Cina atau tidak, kan? Tapi aku yakin bisa menang. Yang penting kita jangan sombong, jangan jumawa, jangan remeh kepada China, karena takutnya kita remeh kayak kemarin, kan? Kita malah kalah lawan China. Seperti itu, guys. Oke, guys, gimana menurut kalian, guys, tentang berita yang lagi rame di sosial media tentang pesta timnas Indonesia yang media Cina anggap itu suatu meremehkan ya mungkin kepada timnas China, yang mereka anggap kami latihan serius kok kalian macam main-main gitu ya kan. Nah, seperti itu. Oke lah, komen di kolom komentar, guys, gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.